Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdin dengan NIM 022301017. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Asrunazar SPD MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pengertian huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal adalah jenis huruf dalam alfabet yang menghasilkan bunyi dengan posisi pita suara terbuka dan menyebabkan udara keluar tanpa hambatan. Huruf vokal juga disebut dengan huruf hidup atau bunyi. Dalam bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan vokal adalah A, I, U, E, dan O. Adapun huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati, adalah fonem yang menghasilkan penyumbatan aliran udara pada saat melafalkannya. Aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Merujuk pada pedoman ejaan yang disempurnakan, konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Perbedaan huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal dan konsonan berbeda secara mendasar. Berikut beberapa perbedaan huruf vokal dan konsonan. Yang pertama, dalam pengucapannya, huruf vokal membuat pita suara terbuka sehingga udara dari mulut keluar tanpa hambatan. Sementara itu, huruf vokal konsonan menyebabkan bunyi yang menyumbat udara dari mulut. Yang kedua, semua huruf vokal dapat ditempatkan di akhir kata. Sebaliknya, tidak semua konsonan bisa ditempatkan di akhir kata. Tiga, dalam bahasa Indonesia, huruf vokal bisa disebut juga pembentuk kata tersendiri. Misalnya, ia kata ganti orang ketiga. Sementara itu, huruf konsonan tidak bisa membentuk kata sendiri, kecuali singkatan. Dalam pengucapannya, huruf vokal bersifat individual atau terdiri dari sendiri tanpa bantuan konsonan. Sementara itu, pengucapan huruf konsonan harus diiringi dengan huruf vokal. Misalnya, K, A untuk pengucapan huruf konsonan K. Jenis dan titik artikulasi. Pengertian artikulasi. Artikulasi diartikan juga sebagai bentuk ucapan tentang lambang-lambang bunyi bahasa melalui gerakan organ artikulasi. Bunyi bahasa atau artikulasi terbentuk karena adanya kerjasama yang baik antara artikulator dengan titik artikulasi. Artikulasi juga memiliki perbedaan dengan intonasi. Intonasi berhubungan dengan tinggi rendah pelafalan kata, sedangkan artikulasi berhubungan dengan cara pengucapan kata. Jenis-jenis cara melakukan artikulasi. Terdapat 7 jenis cara yang berartikulasi berdasarkan hambatannya sebagai berikut. Yang pertama, letupan. Diartikulasikan oleh artikulator aktif dengan menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi bahasa seperti pelafalan huruf P, B, T, D, K, dan G. Yang kedua, geseran. Pada jenis artikulasi geseran, aliran udara akan mengalami hambatan. Lalu, artikulator aktif dan pasif akan membentuk celah sempit sehingga udara dapat mengalir dan menghasilkan bunyi. Bunyi bahasa menggunakan jenis artikulasi ini adalah pelafalan huruf S dan Z. Yang ketiga, paduan. Jenis artikulasi ini merupakan gabungan dari artikulasi letupan dan geseran dan dapat menghasilkan bunyi pada huruf C, D, J. Yang keempat, sangau. Pada jenis artikulasi ini terdapat hambatan aliran udara pada rongga mulut yang kemudian dilepaskan melalui rongga hidung. Bunyi bahasa dihasilkan dari artikulasi sengau adalah huruf M dan N. Yang kelima, getaran. Pada artikulasi dengan getaran, artikulator aktif dan bersentuhan dengan artikulator pasif secara berurutan dan menghasilkan bunyi getaran seperti pada pelafalan huruf R. Yang keenam, sampingan. Bunyi bahasa sampingan tercipta akibat aliran udara
yang terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui tepi lidah. Bunyi yang dihasilkan dari artikulasi jenis ini adalah bunyi pelafalan huruf L. Yang ketujuh, hampiran. Artikulasi hampiran dilakukan dengan mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Kemudian, artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif dan kembali menjauh ketika udara mengalir keluar. Bunyi bahasa yang dihasilkan dari jenis artikulasi ini adalah pelafalan huruf B dan I. Titik pelafalan artikulasi. Selain jenis-jenis artikulasi, bunyi bahasa juga dipengaruhi titik pelafalan. Terdapat beberapa titik yang menjadi tempat berlangsungnya artikulasi, yaitu sebagai berikut. 1. Bilabial. Artikulasi ini dilakukan pada bagian bibir bawah dan bibir atas untuk menghasilkan bunyi huruf B, P, M, dan W. 2. Labiodental. Artikulasi ini dilakukan pada bagian bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi huruf F dan P. 3. Apicodental. Artikulasi ini dilakukan oleh bagian ujung lidah dan gigi atas untuk menghasilkan bunyi pada huruf T dan D. Apicoalveolar. Artikulasi ini dilakukan pada titik ujung lidah dan ceruk gigi atas untuk menghasilkan bunyi pada huruf D dan R. 5. Laminopalatal. Artikulasi ini dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras sehingga menghasilkan bunyi huruf N. Laminoveolar. Artikulasi ini dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas untuk menghasilkan bunyi pada huruf N. 7. Dorsovelar. Artikulasi ini dilakukan pada pangkalan lidah dan langit-langit lunak untuk menghasilkan bunyi huruf K, G, dan N. 8. Glotal. Artikulasi ini ditentukan berdasarkan celah pada pita suara sehingga menghasilkan bunyi yang dipresentasikan pada kata taat. Terima kasih.